Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Irsad Safiro dengan NIM G00231007. Nah, di sini saya dari kelompok A09. Nah, aku mau menjelasin tentang anatomi pada bagian antebrakii, lalu ekstremitas inferior dan topografi pada ekstremitas inferior. Nah, yang pertama aku mau jelasin tentang bagian antebrakii atau regio antebrakii. Nah, di regio antebrakii itu ada dua tulang. Yang pertama, tulang radius dan tulang ulna. Os ulna dan os radius. Nah, cara gampang ngafalinya itu yang pertama, os radius itu lurus dengan ibu jari. Sedangkan os ulna itu lurus dengan kelingking. Nah, kedua os itu tadi itu bertemu membentuk sebuah artikulasio di bagian sini, namanya artikulasio radioulnaris proximal. Nah, itu tadi adalah pertemuan antara radius dan ulnaris, makanya dinamai radioulnaris. Kembali lagi ke cara gampang menghafalnya ya. Radius ulna bertemu jadi radioulnaris proximal karena letaknya di proximal. Lalu ada juga muskulus-muskulus yang menyusun regio antebrachium. Yang pertama dari bagian ventral, yaitu untuk gerakan fleksi manus itu ada lamina superficialis, itu ada musculus pronator teres, lalu musculus flexor carpi ulnaris, lalu musculus palmaris longus, dan musculus flexor digitorum superficialis. Lalu yang terakhir adalah musculus flexor carpi radialis. Nah, yang mereka itu berorigo di epicondylus medialis humeri dan inervasinya itu ada di nervus medianus kecuali musculus flexor carpi ulnaris oleh nervus ulnaris. Nah, lalu ada lamina profunda. Di lamina profunda ada musculus flexor digitorum profundus, lalu musculus flexor pollicis longus, lalu musculus pronator quadratus yang inervasinya itu oleh nervus introssus anterior, cabang nervus medianus, dan nervus ulnaris ulnar musculus flexor digitorum profundus. Nah, bagian ventral itu origonya oleh Spicondylus medialis os humerus. Lalu di bagian dorsal ada lamina superficialis dan profundanya juga. Yang dari superficialis itu ada musculus brachiocardialis, musculus extensor carpi ulnaris longus, lalu musculus extensor carpi radialis brevis, lalu musculus extensor digitorum, musculus extensor digita minimi, musculus extensor carpi ulnaris, lalu musculus anconeus. Sini. Nah, origonya itu epicondylus lateralis humeri. Kalau yang tadi itu bagian ventral itu Spicondylus medialis os humerus. Kalau ini epicondylus lateralis humeri. Nah, tadi yang lamina superficialis itu diinervasi oleh nervus radialis. Sedangkan di bagian lamina profunda itu ada musculus supinator, musculus abductor, musculus pollicis longus, dan musculus extensor pollicis brevis. Nah, lalu ada musculus extensor pollicis longus dan musculus extensor indictis yang inervasinya juga oleh nervus radialis. Nah, kalau bagian dorsal tadi origonya itu Spicondylus lateralis os humerus. Nah, lalu lanjut ke artikulasio di antebrakii itu ada 3. Yang pertama itu humeroulnaris atau pertemuan antara os humerus dan os ulna. Lalu yang kedua ada humeroradialis,
itu pertemuan antara os radius dan os humerus. Nah, kalau yang pertemuan os humerus dan os radialis itu gerakannya adalah fleksi dan ekstensi. Kalau yang ulnaris atau pertemuan humerus dan ulna itu fleksi dan ekstensi juga. Sedangkan kalau yang radioulnaris proksimal itu tadi gerakannya adalah pronasi, supinasi, dan rotasi. Lalu kita akan lanjut ke bagian ekstremitas inferior. Nah, di ekstremitas inferior ini aku mau jelasin tentang persarafan. Nah, yaitu nervus pada saraf sakralis dan saraf lumbalis. Nah, pada saraf lumbalis itu awalnya muncul dari plexus lumbalis tercantum di bawah ini dan superior hingga inferior. Nah, yang pertama dari superior itu ada saraf iliohypogastrik yang dibuat dari tingkat tulang belakang T12 dan L1. Lalu masukan sensoriknya itu ada daerah gluteal lateral, lalu persarafan motorik otot miring internal dan otot perut melintang. Nah, lalu ada saraf ilioinguinal yang berasal dari cabang saraf tulang belakang L1 yang masukan sensoriknya itu bagian anterior superior dan medial paha, dan bagian distal saraf menjadi skrotum anterior yang memasukkan serabut sensorik ke pangkal kepaluan dan bagian superior skrotum. Nah, lalu ada juga saraf genitofemoral yang muncul dari aspek superior saraf tulang belakang L1 dan L2. Ini terbagi menjadi cabang genital dan femoralis. Nah, pada cabang genital input sensoriknya itu kulit skrotum pada pria dan mons pubis dan labia mayor pada wanita. Nah, lalu input sensoriknya itu pada cabang femoralisnya itu persarafan ke area anterior dan superior paha. Saraf kulis femoralis lateral itu berasal dari saraf tulang belakang L2 dan L3. Lalu saraf obturator itu muncul dari saraf tulang belakang L2, L3, dan L4. Nah, persarafan motoriknya itu suplai motorik primer dan kompartemen otot medial yang fungsinya itu aduktor dari paha. Lalu saraf femoralis itu menempati urutan saraf terbesar yang muncul dari plexus lumbal. Itu dibuat dari saraf tulang belakang lumbal yaitu L2, L3, dan L4. Nah, meninggalkan plexus dan memasuki segitiga femoralis melewati lateral dan femoralis. Lalu masukan sensoriknya itu kompartemen anterior paha, sebagian dari cabang kulit menjadi saraf sapena. Nah, ini itu memberikan persarafan sensorik pada kulit di atas patella dan bagian dari aspek medial dan anterior ekstremitas bawah distal. Nah, persarafan motoriknya itu ada 4 cabang utama, yaitu otot, kulit, artikular, dan pembuluh darah yang mempersarafi otot quadriceps femoris, sartorius, dan artikular genu. Nah, lalu untuk plexus sacralis itu saraf yang membentuk plexus sacralis itu berkumpul menuju bagian bawah foramen sciatica mayor dan bersatu membentuk pita pipi. Nah, pita ini itu berlanjut terutama sebagai saraf skiatik yang terbagi di bagian belakang paha menjadi saraf tibialis dan saraf fibular communis. Nah, kedua saraf ini itu terkadang muncul terpisah dari plexus, dan dalam semua kasus itu kemandirian dapat ditunjukkan dengan diseksi. Ramus anterior saraf sakral pertama dan kedua itu berukuran besar. Yang ketiga, keempat, dan kelima itu semakin berkurang ukurannya. Jadi 1, 2 itu besar, lalu yang 3, 4, 5 itu lebih kecil. Nah, masing-masing itu menerima ramus komunikans abu-abu dari ganglion batang simpatis yang sesuai. Nah, dari saraf sakral kedua, ketiga, dan keempat, saraf splancnicus itu panggul diberikan ke plexus hipogastrik inferior adalah serat parasimpatis yang mempersarafi usus belakang dan organ dalam panggul. Plexus sacralis itu terletak di bagian belakang panggul antara otot piriformis dan fascia panggul. Di depannya terdapat arteri iliaca interna, lalu vena iliaca interna,
arteri dan vena gluteal superior itu biasanya berjalan di antara batang lumbosakral. Di ada batang lumbosakral dan saraf sakral pertama, dan arteri dan vena gluteal itu sering berjalan di antara saraf sakral kedua dan ketiga. Nah, lalu kita akan lanjut ke bagian topografi dalam ekstremitas inferior. Nah, topografi yang ada di ekstremitas inferior itu ada hiatus aduktor, aduktor hiatus. Nah, aduktor hiatus itu bukaan pada tendon penyisipan aduktor magnus, musculus magnus. Nah, itu ada arteri dan vena femoralis yang melewati hiatus aduktor itu untuk mencapai permukaan posterior lutut, dimana namanya itu berubah menjadi poplitea arteri dan vena. Jadi arteri awalnya itu arteri dan vena femoralis, setelah melewati hiatus aduktor itu namanya menjadi arteri dan vena poplitea. Nah, batas-batas pada hiatus aduktor itu ada batas medial, itu bagian tendon aduktor magnus yang menempel pada tuberculum aduktor. Lalu pada bagian lateral itu ada penyisipan aduktor magnus ke dalam linea aspera, sedangkan pada bagian inferior itu ada tulang paha. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye.